Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Kali ini gue pengen bahas anime 86 lagi. Dan anggap aja ini adalah konten detail kecil. Gue memang sangat suka dengan anime 86, tapi gue nggak akan mau nonton ulang anime ini lagi, meskipun itu untuk nyari detail kecilnya. Cuma, gue masih bersedia untuk nonton ulang episode terakhir part 2-nya, karena hanya episode itu yang benar-benar enak untuk ditonton ulang. Kalau harus gue jelaskan dalam satu kata, episode terakhir 86 sudah bagaikan puisi. Nah, di konten kali ini, gue pengen membagikan beberapa detail dan juga menjelaskan beberapa pesan tersirat dari puisi ini. Mungkin ada dari kalian yang sudah tahu, tapi mungkin juga ada beberapa dari kalian yang belum tahu. So, langsung aja, mari kita mulai. Pertama, ketika Lena datang ke negaranya dan menjelaskan apa saja yang telah terjadi di sana, di salah satu scene kita diperlihatkan botol minum yang terendam di parit bersamaan dengan terendamnya bendera Republik San Magnolia. Scene ini adalah simbol keangkuhan para petinggi negara itu yang sebelumnya lebih berfokus pesta-pesta dan mabuk-mabukan daripada berbenah diri dan mempersiapkan kemungkinan terburuk. Dan ketika momen itu telah tiba, mereka pun hancur seketika dan semua kekuasaan serta kekayaan yang mereka miliki lenyap. Sama seperti botol minum dan juga bendera mereka yang dulunya diagung-agungkan, sekarang tidak lebih dari sekedar sampah. Kedua, di saat Lena berjalan di sekitar Republik San Magnolia, kita diperlihatkan monumen bertuliskan "Selamat datang di Republik San Magnolia" yang tertutupi dengan kaca yang retak dan juga coretan merah. Ini adalah simbol kalau Republik San Magnolia telah musnah, sehingga kata "selamat datang" ke negeri ini sudah seperti penghinaan. Tapi ketika Lena hendak menuju Republik Federasi Giat dan melewati jalan yang sama, Lena teringat dengan kata-kata pamannya yang ngomongin soal mimpi naifnya Lena, dan Lena berkata ke pamannya untuk menunggu sedikit lagi hingga mimpinya benar-benar rusak ataupun pecah. Nah, ketika Lena ngomongin kalimat tadi, kita diperlihatkan kondisi monumen San Magnolia yang kacanya sekarang sudah dipecahkan dan menjadi tempat orang-orang untuk menggambar. Scene ini merupakan simbol kalau di balik mimpi yang telah rusak atau pecah, masih terdapat harapan baru yang menjadi titik awal bagi permulaan yang lebih baik. Sama seperti monumen tadi yang kacanya pecah malah menjadi hinaan buat orang-orang, tapi ketika kacanya dipecahkan, justru monumen ini yang menjadi harapan baru bagi mereka. Makanya Lena ngomong kalau dia akan berjuang hingga mimpinya rusak atau pecah, karena dia sadar ketika mimpinya pecah, maka itu akan menjadi awal bagi mimpi orang lain. Selain itu, tulisan di momen ini berganti menjadi "Will come true the Republic of San Magnolia", yang berarti akan segera datang Republik San Magnolia yang sesungguhnya. Ini adalah sebuah simbol ketetapan hati para penduduk San Magnolia yang ingin berubah menjadi lebih baik dan meninggalkan tradisi lama mereka yang buruk, sehingga mereka bisa menjadi Republik San Magnolia yang sesungguhnya. Scene ini terhubung ke background animenya, di mana gedung-gedung di tempat itu sedang dalam tahap konstruksi ulang dan mereka sedang mencoba untuk membangun kembali dari awal. Ketiga, kalau kalian perhatikan gambarnya Theo, gambar pertama memperlihatkan Lena yang digambar sebagai wanita babi yang sedang memegang tali dan menarik Shin sambil ngomong "ikuti aku". Lalu gambar kedua memperlihatkan Lena yang sedang menaiki babi dan berlari bersama Shin sambil berteriak "ayo". Nah, kedua gambar ini merupakan simbol perubahan pandangan Theo ke Lena. Dari yang awalnya Theo memandang Lena sebagai perempuan nyebelin yang selalu memaksa mereka untuk bergerak, makanya Lena digambarkan sedang menarik seseorang. Berubah menjadi seorang perempuan yang lemah, makanya dia bergerak sambil menaiki babi. Tapi meskipun begitu, Lena tetap berusaha untuk berjalan bersama mereka. Makanya di gambar ini, Lena diperlihatkan bergerak bersama Shin. Keempat, semua gambar di scene ini diambil dari sudut pandang Fido. Dan setiap kali Fido ngomong sama seseorang, pasti akan ada scene flashback singkat yang nampilin kondisi orang itu sesuai dengan apa yang pernah Fido rekam di masa lalu. Nah, ketika di bagiannya Shin, tiba-tiba muncul scene anak kecil yang baru belajar berjalan dan anak kecil yang berlari. Lalu scene berpindah ke scene dewasa yang juga sedang berlari. Kalau berdasarkan pola-pola sebelumnya, ini adalah pertanda kalau Fido sudah menemani Shin semenjak kecil dan dia merekam semua momen itu di dalam memorinya. Tapi kualitas gambar ketika Shin masih kecil dan Shin dewasa terlihat sangat berbeda, sehingga ini menandakan kalau wujudnya Fido yang saat ini berbeda dengan yang dulu. Apalagi kalau kita lihat di scene ini, terlihat kalau Fido merekam Shin berlari dari angle yang sangat rendah. Nah, buat yang udah baca novel 86, coba spoiler deh di kolom komentar. Apa alasan Fido bisa punya rekaman Shin ketika dia masih kecil? Apakah ini pertanda kalau Fido sudah ada sejak Shin masih kecil? Hanya saja wujudnya tidak seperti yang kita lihat sekarang. Makanya kualitas gambar dan angle videonya berbeda jauh. Kelima, sebelum Lena dan Shin bertemu, kita diperlihatkan scene ini. Kalau kalian perhatikan, posisinya Lena dengan Shin terpisah oleh sebuah rel kereta. Scene ini merupakan simbol kalau selama ini jalannya Lena dan Shin saling terpisah, dan disinilah perlahan-lahan mereka akan saling bertemu, di mana Lena menjadi sosok yang datang menemui Shin. Makanya Lena yang berjalan melewati rel kereta itu, sedangkan Shin hanya menunggu di seberang rel kereta.
Lalu ketika mereka akhirnya berhasil bertemu, ini menjadi pertanda kalau Lena dan Shin akan berada di jalan yang sama. Makanya di akhir episode kita diperlihatkan mereka yang sama-sama berdiri di ujung rel kereta. Scene ini juga terhubung ke ending part satunya, di mana Lena berdiri di atas rel kereta, dan itu merupakan tempat di mana Lena memutuskan tujuannya dia yang selanjutnya. Di sini juga Lena ngomong kalau dia akhirnya telah sampai setelah selama ini selalu mengikuti Shin. Yang mana perjalanannya Lena mengikuti Shin disimbolkan sebagai kereta yang berjalan mengikuti rel dan berharap bisa sampai di tujuan. Dan ketika Lena berhasil mengejar, rel kereta itu pun terputus dan yang tersisa adalah tanah kosong yang luas. Yang mana ini adalah simbol kalau Lena sudah tidak lagi mengikuti Shin, tapi sekarang dia akan bergerak bersama Shin ke tempat yang mereka inginkan. Keenam, ketika sadar kalau orang yang Lena temui adalah Shin, Lena segera melepas kertas yang ada di tangannya dan kertas itu pun dipungut oleh Theo. Nah, kertas itu yang selama ini menjadi pegangan Lena agar dia tidak pernah lupa dengan Shin dan yang lainnya. Tapi ketika Lena sadar kalau Shin masih hidup, Lena secara refleks melepas kertas itu karena dia tahu kalau dia sudah tidak lagi memerlukan kertas itu untuk menjadi pengingatnya. Dengan kata lain, ini adalah momen di mana Lena berhasil melepas salah satu beban moral yang selama ini dia tanggung. Ketujuh, episode ini ditutup dengan Shin dan Lena yang ingin berpegangan tangan dan bayangan jari mereka membentuk angka 8 dan 6. Lalu logo 86 pun muncul. Di akhir juga kita diperlihatkan foto yang diambil oleh Frederica dan kalau kalian notice di sini Kurena meletakkan kakinya di tengah-tengah Shin dan juga Lena yang menjadi pertanda kalau Kurena masih belum terima hubungan mereka berdua. Di sini juga kalau kalian perhatikan tulisan di sebelah kiri atas fotonya dicoret dari yang awalnya I won't forget atau aku tidak akan lupa menjadi we won't forget atau kami tidak akan lupa. Ini karena semua foto yang diambil dari kameranya Frederica diniatkan agar dia tidak pernah melupakan momen-momen yang telah difoto. Tapi khusus untuk foto ini, semua orang yang berada di foto sama-sama memutuskan untuk tidak pernah melupakan momen yang satu ini. Dan terakhir, ketika Fido merekam momen Lena bertemu dengan Shin, dari arah matanya Fido muncul semacam kedipan cahaya yang merupakan simbol kalau saat ini Fido sedang menangis melihat pertemuan yang telah lama ditunggu-tunggu. Sama seperti sebagian besar penonton anime 86 yang juga sama-sama emosional ketika melihat scene pertemuan mereka. Oh ya, satu lagi, kalau kalian search di Reddit, ada banyak orang yang menginterpretasikan judul lagu Lilas, yaitu lagu yang diputar ketika Shin dan Lena bertemu, adalah singkatan dari kata Lena is looking at Shin, atau Lena menatap ke arahnya Shin. Ini karena adanya kapital di bagian awal dan akhir judulnya. Tapi, kalau kalian nyari yang lebih ekstrim, ada yang berhasil ngebuat cocok logi antara judul lagu Lilas dengan warna matanya Shin dan juga Lena, di mana kata Lilas merupakan bahasa Prancis dari bunga lilac. Nah, warna matanya Lena dan Shin kalau digabung akan menghasilkan warna keunguan, yang mana itu adalah warna bunga lilac. Belum habis sampai di situ, ada juga orang yang ngebuat thread panjang di Twitter, di mana dia mencoba menjelaskan kalau setiap lirik lagu Lilas saling terhubung dengan scene yang kita lihat saat itu. Pokoknya setiap orang memiliki interpretasinya masing-masing mengenai episode terakhir 86. Kalau interpretasi gue pribadi, di ending part 1, Shin menitip pesan ke Lena. Kalau memang Lena ingin datang ke lokasi terakhir mereka, Shin berharap agar Lena datang dan meninggalkan bunga. Lalu di episode terakhir part 2, ketika Lena dan Shin beneran bertemu, musik yang diputar adalah lagu Lilas, yang merupakan bahasa Prancis dari bunga lilac. Jadi secara tidak langsung, Lena beneran datang menemui Shin sambil membawa bunga. Nah, kalau kalian gimana nih? Apa kalian punya pandangan sendiri mengenai episode terakhir anime 86? Sebagus itu loh episode terakhir anime 86 sampai semua orang memiliki interpretasinya masing-masing. Makanya gue sebut episode terakhir anime 86 sudah seperti puisi sama seperti movie Koe no Katachi. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.